Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nurul Habibah. Saya dari Malang. Saya dari kelas A6. Di sini saya akan mereview tentang materi tunanetra yang dosen pengapunya adalah Bunda Tati. Untuk Bunda Tati, saya mohon izin untuk mereview video materi dari Bunda untuk menggugurkan tanggung jawab saya mengerjakan tugas UTS milik saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tunanetra pada video pertama. Dibagi menjadi 5, yaitu definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, dan karakteristik. Definisi tunanetra. Definisi adalah batasan suatu fakta, objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kejadian. Tunanetra. Tuna atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan tuno yang artinya rugi, sedangkan netra artinya adalah mata atau penglihatan. Tunanetra dalam suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Tunanetra adalah kerugian yang disebabkan kerusakan organ penglihatan. Sedangkan menurut KBBI adalah luka mata atau buta, kurangnya penglihatan. Menurut para ahli, tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal dalam proses belajar mengajar di setiap harinya. Yang kedua adalah identifikasi tunanetra. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Tunanetra secara anatomis fisiologis menyangkut struktur anatomi dan fungsi mata, sehingga tunanetra adalah rusaknya organ anatomi yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Identifikasi anatomis fisiologis ini dibagi menjadi 2, yaitu secara medis dan secara estetis optometris. Secara medis, tunanetra dikaitkan dengan penyakit dan kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra membutuhkan layanan khusus dengan pengobatan. Yang kedua adalah secara estetis optometris. Tunanetra diartikan sebagai keadaan di mana mata mengalami kerusakan sehingga terlihat jelek dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Yang ketiga adalah kriteria. Kriteria tunanetra artinya adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian untuk menetapkan sesuatu. Kriteria ini dibagi menjadi 4, yaitu kemampuan melihat. Kedua, kemampuan yang dilihat dari presensi cahaya. Yang ketiga adalah kemampuan melihat ketajaman penglihatan melalui sel teks dan penggolongan saat terjadinya ketunanetraan. Yang pertama adalah kemampuan melihat. Kemampuan melihat sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah buta atau tidak bisa melihat. Yang kedua adalah memiliki sisa penglihatan, bisa melihat yang gelap maupun yang cerah. Yang kedua adalah kurang penglihatan, dibagi menjadi 5, yaitu light perception adalah hanya bisa membedakan gelap dan terang. Yang kedua, light projection
adalah dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Yang ketiga adalah tunnel vision, penglihatan pusat. Yang berikutnya adalah peripheral vision, adalah penglihatan samping saja, hanya melihat pada bagian kiri saja. Yang terakhir adalah penglihatan bercak, penglihatan yang pada bagian-bagian tertentu tidak bisa terlihat. Yang ketiga adalah kemampuan yang dilihat dari persepsi cahaya. Kemampuan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah knowledge perception, adalah tidak ada persepsi cahaya atau buta total. Yang kedua adalah memiliki sisa pencahayaan, bisa melihat bentuk, tidak dapat membedakan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah mampu mengoreksi cahaya, yang dapat mengetahui dan bisa menunjuk asal cahaya dan bisa melihat jari. Yang keempat adalah kemampuan melihat ketajaman penglihatan melalui sel teks. Kemampuan ini dibagi menjadi 4, yaitu tingkat ketajaman 20/20 feet sampai 20/50 feet atau 6/6 meter per 16, atau tingkat ketajaman penglihatan ini digolongkan menjadi tunanetra tahap ringan. Yang kedua adalah tingkat ketajaman 20/70 feet atau 6/20 meter sampai 6/60 meter pada tingkat ketajaman tersebut. Yang ketiga adalah tingkat ketajaman 20/200 feet atau lebih 6/60 meter, lebih termasuk berat tetapi masih bisa melihat. Yang ketiga adalah tingkat ketajaman 20/2 feet atau lebih 6/60 meter, lebih termasuk berat tetapi masih bisa menghitung jumlah jari pada jarak 6 meter. Yang keempat adalah penggolongan saat terjadinya ketunanetraan. Penggolongan ini dibagi menjadi 3, yaitu prenatal, natal, dan postnatal. Prenatal contohnya HIV, sifilis, dan cacar. Sedangkan natal contohnya bayi lahir sungsang dan bayi kekurangan oksigen. Yang ketiga adalah postnatal. Postnatal itu terjadi ketika bayi dewasa karena DM, terjadi benturan, suka melihat matahari di siang hari, ataupun karena penyakit sifilis. Yang keempat adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri, persamaan, dan perbedaan. Tunanetra dibagi menjadi 5, yaitu kelompok yang memiliki penglihatan agak normal. Yang kedua adalah kelompok yang ketajaman matanya kurang atau sedang. Yang ketiga adalah kelompok yang memiliki penglihatan pusat atau rendah rentang penglihatannya. Yang keempat, kelompok yang memiliki fungsi penglihatan yang buruk. Dan yang terakhir adalah kelompok yang termasuk buta total. Yang kelima adalah karakteristik.
karakteristik adalah gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur dan sehingga tingkah laku tersebut lebih konsisten atau tetap dan mudah diperhatikan. Karakteristik ini dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik fisik dan psikis. Karakter fisik biasanya kita bisa melihatnya dari motoriknya maupun yang lain. Biasanya itu dari motorik halus dan motorik kasar, seperti jalan, berlari, menggerakkan badan, mata tidak memiliki kemampuan normal, bola mata tidak berkedip, atau tidak bereaksi dengan cahaya. Pelupuk mata biasanya cenderung tertutup, sikapnya kurang baik, contohnya nunduk terus, badan skoliosis atau berdiri tidak tegak. Yang kedua adalah karakteristik psikis. Seseorang dengan albino atau glaukoma sering menunjukkan tingkah laku ekstrim, ketidakmampuan yang berada di antara buta atau low penglihatan, menunjukkan tingkah laku yang rigidity. Video yang kedua ini menjelaskan tentang penyebab kelainan mata dari segi medis. Faktor penyebab seseorang mengalami gangguan pada penglihatan dibagi menjadi tiga, yaitu prenatal, neonatal, dan postnatal. Prenatal sebelum lahir, sedangkan neonatal saat kelahiran, dan postnatal setelah kelahiran. Yang pertama, prenatal sebelum kelahiran, yaitu sebelum anak lahir. Pada saat masa anak di dalam kandungan diketahui sudah mengalami ketunaan, biasanya disebabkan oleh genetik atau keturunan. Yang kedua, disebabkan karena adanya perkawinan sedara. Yang ketiga, disebabkan infeksi kehamilan. Yang keempat, disebabkan karena kelainan genetik. Yang kelima, disebabkan karena hamil di usia muda atau usia tua. Yang kedua adalah neonatal atau saat lahir. Neonatal yaitu periode di mana anak dilahirkan. Beberapa faktornya yaitu anak lahir sebelum waktunya atau disebut prematur, lahir dengan bantuan alat, sungsang, posisi bayi tidak normal, atau bisa disebut dengan kepala di atas dan yang keluar adalah kaki terlebih dahulu. Namun melahirkan dengan sesar ini tidak boleh dilakukan lebih dari 2 kali karena itu beresiko untuk anak lahir dengan prematur. Yang ketiga adalah postnatal atau setelah kelahiran. Kelainan pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau masa perkembangan. Pada periode ini, ketunaan itu bisa diakibatkan dari kecelakaan, keracunan, kekurangan vitamin, bakteri, serta kecelakaan yang sifatnya ekstrim. Pada postnatal ini,
Contohnya diantaranya adalah penyakit infeksi bakteri, kedua adalah kekurangan zat makan, gizi, dan nutrisi. Yang ketiga adalah kecelakaan, keempat keracunan, yang kelima adalah penyakit mata. Contohnya adalah seropalmia, trakoma, dan katarak. Mengonsumsi obat-obatan ternyata dapat berdampak pada penglihatan jika tidak sesuai dengan anjuran yang disarankan. Penyakit yang dapat diakibatkan antara lain diabetes mellitus, hipertensi, infeksi sistematik, radang konjungtiva, kelainan genetik, kekurangan vitamin A, dan trauma. Trauma diantaranya trauma yang diakibatkan benda tumpul, trauma benda tajam, trauma zat kimia, trauma sinar tajam, dan benda asing yang masuk ke dalam mata. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf untuk salah-salah kata yang saya ucapkan dan mohon koreksi dari teman-teman sekaligus Bunda Tati. Semoga pemaparan materi dari saya dapat dipahami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.